Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Itulah perempuan Putri Cempa. Teman-teman, kita akan membahas sedikit sensitif ya saat ini. Tapi ini pernah dikonsultasikan oleh seseorang kepada saya ketika dia merasa kewalahan melayani, meladeni pasangannya. Padahal pada saat ini adalah suaminya. Dia merasa bahwa suaminya itu hiperseks. Aduh, aku kewalahan sekali, Mbak. Masa suamiku hiperseks? Hiperseks itu bagaimana? Saya tanya seperti itu. Dia bisa sehari itu minta dilayani 3-4 kali. Itu usianya berapa? Saya tanya seperti itu, usianya berapa? Ya, kalau suamiku sekarang sih di bawah 40 tahun. Kebetulan dia masih muda ya. Saya tidak menjelaskan secara detail dia siapa, backgroundnya apa, tetapi ternyata kejadian ini tidak hanya dialami oleh 1-2 orang. Ada sementara yang hiperseksnya juga perempuan. Banyak orang yang mempunyai ciri-ciri. Katanya perempuan itu kalau berjalannya bungkuk-bungkuk itu seksnya gede. Laki-laki kalau badannya kecil, krempeng gitu, seksnya gede. Tapi itu nggak jadi ukuran sih. Nggak jadi, nggak sepenuhnya benar gitu loh. Nggak sepenuhnya benar. Faktanya yang kemarin itu cerita sama saya itu suaminya gendut, perutnya buncit, gitu juga bisa. Itu semua sebetulnya anugerah dari Gusti Allah. Kalau punya suami yang tidak punya gairah juga mengeluh lagi. Masa suamiku itu malah kayak dingin, nggak punya gairah sama aku, mengeluh lagi. Manusia memang tempatnya keluh kesah terus. Nah, kita akan membahas yang lebih detail tentang bagaimana kalau pasangan kita itu hyperseks. Apa sih sebetulnya hyperseks itu? Apakah betul hyperseks itu mengganggu atau memang benar itu hyperseks atau itu justru hanya asumsi dan persepsi kita saja? Sebetulnya masih dalam taraf wajar, normal, tapi kita anggap itu hiper. Karena hiper itu kan berarti sudah terlalu ya, sudah sangat tidak terkontrol gitu. Tapi pada dasarnya banyak orang yang merasa bahwa kalau sehari kepengen berhubungan 2 kali itu rasanya masih wajar lah, 3 kali wajar, 4 kali wajar. Nah kalau 10 kali itu baru hiper. Nah mungkin ada yang seperti itu. Karena apa? Karena mungkin suaminya saat itu pengangguran sehingga lebih banyak di rumah, tidak mikir yang lain-lain sehingga hanya kepengen kelonan terus karo bojone misalnya. Terus kemudian istrinya mulai protes karena apa? Wong lanang kok njaluk kelon terus ora tau waweh duit, mek njaluk ngono terus akhirnya dicarani hiper. Ini kan bisa, ini apakah benar-benar hyper atau hanya asumsi, hanya persepsi istri yang kebetulan jomplang gitu, nggak seimbang antara dia melayani suaminya tetapi ternyata tidak ada imbal baliknya sama sekali, suaminya pengangguran, nggak pernah memberi nafkah misalnya seperti itu. Nah teman-teman, apabila kebetulan kita punya suami atau istri yang hiperseks, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita mempersiapkan kondisi fisik kita harus selalu fit. Nah itu, jadi jangan menuntut orang lain untuk menyesuaikan kita, tapi kita menyesuaikan. Kita harus fit, makan makanan yang enak-enak, yang bergizi, banyak olahraga, banyak istirahat, supaya kita bisa melayani pasangan kita secara fit yang sempurna. Tetapi ketika kita berdua lagi bicara, kok kita misalnya momennya pas-pas, suruh suami atau istri kita yang kita anggap hiper itu untuk puasa. Karena puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Jadi poso dong Pak, ojo njaluk ngono ae terus, poso Senin Kemis, apa poso Daud, apa poso apa gitu loh. Ojo dige gitu terus. Anakku nek poso dak kuat kok Bu, serak kuat aku nek poso. Ngono dige salat lah, salat duha, salat tahajud, salat tobat. Salat aja terus mek pikirane mek mesum tok, pikirane mek nafsu tok, misalnya seperti itu kan. Nah, kalau sudah ada komunikasi yang baik, komunikasi sambil bercanda, begitu ada kesadaran, insya Allah nanti pelan-pelan arah pemikiran, arah syahwat itu sudah bisa dialihkan. Tidak semuanya itu harus, mohon maaf ya, berkaitan dengan nafsu, syahwat dan sebagainya. Kita harus punya pedoman bahwa hidup ini tidak melulu harus memuaskan nafsu. Hidup ini tidak harus melulu
bicara tentang hubungan seks dan sebagainya, tetapi ada hal-hal penting yang harus dibicarakan tentang kerohanian, tentang keakhiratan, tentang akidah, tentang tauhid. Itu harus dibicarakan, tidak melulu hanya mikir itu terus, enggak. Tetapi sebagai istri atau sebagai suami, apabila menerima pasangan yang kebetulan hyperseks, kita harus siap secara fit. Jangan pernah menolak, karena itu adalah anugerah dari Gusti Allah. Kita siapkan fisik kita. Kalau memang kita tidak kuat, kita terlalu capek, ya komunikasi yang baik-baik. Ajak puasa bareng, ajak zikir bareng, ajak sholat bareng, ajak tirakat bareng. Dan makanan yang kita sajikan terhadap pasangan kita yang hyperseks ini tentu beda. Wes bojone hiper bendino dipakani sate, wes bojone hiper bendino dipakani seafood, wes bojone hiper bendino dikai madu sing enggak bisa begitu. Sesekali saja ditoto makanannya, nutrisinya, semuanya supaya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kecuali nek bojone lemah sahwat, ya bendino dipakani seafood sate gak apa-apa, ben bojoku semangat nafsune ben gede. Tapi nek wis nafsune gede ya jangan. Jangan makan yang itu ya, kita kurangi ya. Asin-asin dikurangi, makanan-makanan yang pemicu itu. Papa kan nafsunya sudah gede. Misalnya ibu kan nafsunya sudah gede. Ya sudah, kompromi. Kita lakukan berbagi komunikasi supaya syahwat itu bisa kita layani, tetapi juga ada keseimbangan. Karena sesungguhnya orang yang mempunyai hyperseks itu juga sebetulnya anugerah dari Gusti Allah. Jangan dikebiri, jangan dikendalikan secara drastis gitu, jangan. Tapi pelan-pelan saja. Rata-rata nanti sesuai dengan fase usia dan kebiasaan, semua akan bisa kembali normal seperti biasa. Dan yang namanya hyper, sekali lagi jangan sekedar asumsi. Pelajari betul apakah memang betul hyper atau memang kita sebagai pasangan itu yang kadang-kadang tidak bisa melayani secara maksimal, akhirnya buru-buru membuat kesimpulan bojoku hiper. Padahal ya enggak gitu loh. Padahal banyak orang yang melayani suami atau melayani istrinya seperti itu tapi enggak dianggap hiper, karena keduanya sama-sama menikmati, sama-sama mensyukuri. Nah teman-teman, apabila kita sudah melakukan puasa, apabila kita sudah melakukan komunikasi dua arah yang baik, bagaimana seharusnya ketika kita menganggap pasangan kita itu hyper, adalah yang paling penting kita selalu mengiyakan apa yang dikatakan supaya hatinya itu manut terhadap kita. Jadi dimong, ya wis oke. Tapi enggak akhirnya manut, akhirnya lama-lama masa ngono terus kan ya bosen. Suwe kan ya kesel. Tetapi kalau kita nolak, jinak-jinak merpati ya tambah menggebu-gebu. Tetapi kalau ya oke, ya wes ayo, wes oke lah, wes ora apa-apa, ya, misalnya seperti itu. Lama-lama juga dia akan wes bojoku, wes carane itu dipuaske. Kalau enggak dipuaske nanti tiba-tiba di luar cari yang lain, berabe dong, kan begitu. Jadi dipuaske, jangan tolak, iya aja. Sampai pasangan kita, suami atau istri merasa betul-betul sudah puas, sudah cukup, dia pelan-pelan akan diturunkan frekuensinya, diturunkan kadarnya, dan kita akan melakukan komunikasi yang baik sehingga sama-sama menyadari dan sama-sama mengerti bahwa hyperseks ini harus mulai diseimbangkan dan dikendalikan. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.